Puji nama Tuhan. Mari saya undang bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Manis kau. Mengucap syukur buat berkat setia rahmat-Mu Bapa yang Kau tujukan di dalam kehidupan kami. Kasih penyertaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Selama sepekan ini pertolongan Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, saat hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerinduan kami datang Bapa. Kami ingin merasakan suatu persekutuan yang indah dengan-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah dalam ibadah ini Bapa, kami dapat merasakan satu persekutuan yang manis dengan-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Melalui pemimpin pujian, singer, musik, pelayanan multimedia, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan kuduskan kehidupannya, Kau memberkati mereka, sehingga melalui kehidupan mereka Bapa, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan itu membuat kehidupan kami dapat memuji memuliakan Tuhan dengan baik. Dan kami akan melihat sukacita Allah turun di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi, kami tekning, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapak, sehingga kami dapat beribadah. Kami dapat dengan bebas untuk merasakan lawatan Allah melawat kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kami alaskan ibadah kami mulaikan hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom. Haleluya, jikalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, ada suatu kasih karunia buat setiap kita. Kita boleh bebas beribadah di tempat ini. Biarlah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan syukur kepada Allah. Sembah sujud kepadamu, Tuhan.
setiap saat. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Segala puji syukur Kami
memuji muliakan Tuhan karena Yesuslah mazmur dan kekuatan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan dan mazmur. Hanya pada
Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan kasih-Mu tidak akan pernah berubah buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, dan bila setiap hari, setiap jengkal kehidupan kami Bapa, biarlah ini penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah puji-pujian kami Bapa boleh menguatkan kembali iman kami, dan boleh menguatkan kami, boleh memberikan penghiburan buat setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda, memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, memberkati usaha pekerjaan mereka, dan setiap keluarganya Tuhan, Engkau memberkati dan berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa kasih setia mencurah atas setiap anak-anak di tempat ini Bapa. Bapak, kami juga berdoa buat petugas kolektan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak kehidupannya Tuhan, Engkau memberkati usahanya, keluarganya, juga setiap apapun yang dilakukannya Tuhan Engkau buat berhasil ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami alaskan doa kami Bapak hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya silakan duduk. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh punya satu kerinduan bahwa Tuhan boleh merawat setiap kita. Biarlah Tuhan berikan senantiasa pemulihan buat setiap kita setiap hari, supaya Tuhan boleh membuat kita senantiasa bersyukur kepada-Nya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Dalam kudus hadirat-Mu
Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur segala kasih Bapa, syukur bahwa cintamu penyertaan darah sepanjang kehidupan kami. Engkau baik, teramat baik buat kami. Syukur dan terima kasih buat segala penyertaanmu sepanjang minggu ini. Engkau sudah melayani kami Bapa, Engkau sudah melawati kami hingga saat ini. Kau masih beri kesempatan kepada kami berbakti, Kau dan memuji memuliakan nama-Mu. Dan dalam pujian ini senantiasa membawa kami untuk senantiasa bersuka cita dalam Engkau, menaikkan ucapan syukur kami buat segala kasih kemurahan-Mu, buat segala kesempatan yang Kau masih berikan buat setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dan bila senantiasa ada setiap kehidupan kami, ada satu ucapan syukur kami memuji menaikkan Engkau dalam segenap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau dalam pujian Bapa, singer, leader, main musik semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka Bapa. Penyertaan-Mu biarlah senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Jadikan mereka menjadi satu hal yang indah di hadapan-Mu. Kau sebentar kami juga akan menerima firman-Mu Bapa, suci dan kuduskan Bapa ruang hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh melihat firman-Mu. Urapi sebentar hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu tempat ini hidup benar sesuai dengan kehendak rencana-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami akan percaya Engkau ada tengah kami, melawati setiap kami dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pekan Natal ini tentu saja firman Tuhan tidak lepas dari Natal, karena nanti juga tidak ada kebaktian renungan Natal ya. Jadi kita merenungkan Natal mulai hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 2 ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya undang bagi berdiri. Kalau sudah baca, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Amin. Silakan duduk saudara. Kisah tentang Natal adalah sesuatu yang mungkin sudah kita alami puluhan tahun, karena kita dari kecil mungkin sudah orang percaya, atau mungkin belasan tahun yang lalu sejak kita mengenal Tuhan. Sampai semua anak sekolah minggu juga tahu kalau Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem ya. Bethlehem artinya rumah roti. Pintar semua ya. Kenapa? Karena kita baca Alkitab setiap Natal, kita merenungkan makna Natal. Nah, Bethlehem yang artinya rumah roti. Bethlehem juga disebut sebagai kota Daud, di mana kota tentang asal usulnya Daud ya, terletak tidak jauh dari Yerusalem, kurang lebih 9 kilo. Dia itu dekatnya daerah yang disebut Efrat, tempat yang subur. Sehingga ketika pesan Natal tiba ya, ketika Yesus dilahirkan, tidak jauh dari tempat itu juga berkumpullah yang namanya para penggembala ya. Para penggembala yang berkumpul karena apa? Karena di daerah itu banyak rumputnya ya. Di daerah itu termasuk tempat yang subur. Di daerah itu adalah tempat yang baik untuk menggembalakan ternak. Oleh karena itu tidak salah ketika Yesus lahir, malaikat datang kepada para gembala memberitakan tentang bagaimana
Yesus hadir ke tengah-tengah dunia sebagai juru selamat, dan mereka disuruh lihatlah ya. Maka kemudian tidak lama kemudian para penggembala itu bisa berangkat ke sana karena tidak terlalu jauh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tempat kelahiran Yesus adalah tempat yang sederhana ya. Kalau kita setelah mendengar ceritanya, kita sudah membaca di Alkitab, kita sudah tahu dari dulu-dulunya ya, bahwa Yesus lahir di kandang domba, di gua ya, di tempat yang mungkin tidak layak bagi manusia untuk tinggal di sana. Karena yang tinggal di sana itu cuma ternak ya. Karena tidak ada tempat di tempat penginapan. Yesus hadir di tempat yang sederhana. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus yang turun ke dunia di dalam kesederhanaan ya, supaya bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat, saudara. Seandainya Tuhan Yesus dilahirkan di penginapan yang mewah, tentu saja para penggembala tidak bisa datang ke sana ya, karena mungkin keadaannya mungkin nggak pantas. Apalagi kalau Yesus hadir di istana raja, tambah sulit lagi ya bagi masyarakat atau bagi orang-orang untuk bisa bertemu dengan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kelahiran Tuhan Yesus merupakan satu mengingatkan kembali kepada kita tentang makna bagaimana Natal di dalam kesederhanaan. Kemudian kelahiran Yesus terjadi di tempat yang subur ya, di mana tadi saya akan sampaikan bagaimana para penggembala itu bisa menggembalakan ternaknya. Ini menggambarkan tentang bagaimana Bethlehem itu merupakan satu sumber penghidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar sana ya, bagi para penggembala, bagi domba-domba yang digembalakan. Bethlehem merupakan tempat hidup yang baik. Dan yang kemudian kelahiran Yesus di Bethlehem sesuai dengan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saya katakan kelahiran Yesus di Bethlehem bukanlah sebuah kebetulan karena tidak ada tempat ya, tetapi Allah mengatur semuanya sedemikian rupa supaya firman Tuhan yang telah dinubuatkan melalui para nabi itu digenapi di dalam kelahiran Yesus ya. Kita akan lihat coba di dalam Mika pasal yang kelima. Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi engkau yang satu ya. Ya, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagi Allah, seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus, ya, berbicara tentang bagaimana Yesus yang akan lahir di Bethlehem, ya. Yesus hadir di Bethlehem. Kenapa dikatakan demikian? Karena permulaannya sudah sejak purbakala. Ini artinya keberadaan Yesus sudah ada sejak masa-masa yang lalu. Ini mematahkan juga teori ada orang-orang yang Kristen dengan bidat-bidat tertentu, sekte tertentu mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan karena dia turun ke dunia itu baru jadi Tuhan, dulunya dia bukan Tuhan. Ada yang bilang Tuhan Yesus itu manusia biasa yang mengosongkan dirinya kemudian dia akhirnya jadi Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu enggak betul ya. Tetapi dikatakan bahwa Yesus sudah ada. Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia, yang akan memerintah
Israel, ya, memerintah bangsa Israel, memerintah orang-orang yang percaya, ya, supaya apa? Mendapatkan hidup yang kekal. Firman Allah katakan, meskipun Bethlehem kecil, tetapi bukan yang terkecil. Ini seolah-olah mengingatkan kepada kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sering kehidupan kita mungkin dianggap remeh, ya, dianggap kecil, tidak ada artinya, tidak ada makna bagi kalangan tertentu. Tetapi firman Tuhan ingatkan kembali bagaimana Bethlehem itu meskipun di dalam kesederhanaannya, ya, saya katakan di dalam kesederhanaannya, di dalam mungkin tidak terlalu spesial di dalam hidupnya, keberadaannya tidak terlalu spesial, bukan kota besar, bukan tempat yang mewah, bukan tempat yang baik, tetapi keberadaannya memiliki arti yang tersendiri, ya. Ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, ya, kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita itu tidak lebih juga seperti Bethlehem ini. Kehidupan kita dapat menjadi sumber berkat, menjadi sumber kehidupan bagi orang lain, menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kita, ya, jadi berkat untuk orang lain. Sehingga dengan apa yang kita kerjakan, mungkin kita dianggap remeh, dianggap tidak mampu, kita dianggap kurang, tetapi dikatakan kita tetap bukan yang terkecil. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita bukanlah yang terkecil. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, kita memiliki makna yang berharga di mata Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Coba kita akan lihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-6. Ya. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dengan jelas bahwa Bethlehem tanah Yudea sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena Yehuda ini adalah suku yang hebat, ya, yang beberapa kali ada di dalam pemerintahan bangsa Israel. Tetapi diingatkan kembali bagaimana Bethlehem punya kedudukan khusus di dalam keberadaannya sebagai bagian dari Yehuda. Oleh karena itu tadi seperti saya katakan tadi, bahwa mengingatkan kepada kita mungkin bukan orang yang hebat, luar biasa, tetapi di dalam apa yang kita kerjakan tetap ada bagian yang Allah sediakan, ya, untuk kita bisa menjadi luar biasa di mata Tuhan. Amin. Tidak ada yang luar biasa, kita menjadi luar biasa di mata Tuhan. Amin. Mungkin orang menganggap kita bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya status sosial yang tinggi, bukan orang yang selalu sukses dalam berbagai perkara. Mungkin kita akan mengalami kegagalan, sulitnya hidup, tetapi di dalam apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan seperti orang-orang yang ada di Bethlehem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam apa yang terjadi di Bethlehem, bahwa malaikat Tuhan mengatakan bagaimana ada juru selamat yang datang di sana. Ada juru selamat dunia yang datang ke sana. Coba kita akan lihat lagi dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-11 biar lebih jelas. Dikatakan demikian. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Satu janji Tuhan tentang apa yang Tuhan sampaikan melalui Mika di masa perjanjian lama, yang sudah
bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin bahkan lebih, saya katakan ada sekitar beberapa ratus tahun nubuatan ini disampaikan, dan itu digenapi di dalam Lukas pasal 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, ya, Tuhan di kota Daud. Di Bethlehem bangkit seorang juru selamat, seorang yang mampu menyelamatkan dunia. Tanpa kelahiran Yesus, tanpa Yesus turun ke dunia, tanpa Yesus hadir di dunia ini, maka karya penyelamatan Allah itu sulit untuk terjadi. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah literatur. Firman Tuhan ingatkan kembali tentang bagaimana ada seorang arkeolog dari Amerika yang kemudian dia itu hatinya tergerak. Dia ingin menemukan tabut perjanjian. Tabut perjanjian Allah ini kan hilang sejak di zamannya Yesaya. Dicari-cari tidak ketemu, saudara. Seluruh dunia, seluruh orang percaya, bahkan orang-orang Yahudi juga tidak tahu di mana. Para imam-imam juga nggak tahu di mana. Ternyata ada seorang arkeolog yang hatinya ketika dia datang ke Israel, hatinya tergerak. Seperti Tuhan bilang sama dia, tabutnya itu ada di situ loh. Ya. Dia minta izin untuk melakukan penggalian. Tidak cukup waktunya untuk beberapa saat saja. Dia butuh waktu bertahun-tahun. Dia sampai habiskan uangnya untuk menggali itu. Dan puji Tuhan, saudara, sampai suatu waktu akhirnya dia menemukan sebuah tempat, sebuah celah. Dari luar disebut namanya Gua Yesaya. Digali di situ, masuk ke dalam dengan cara yang sulit karena dia melompat lewat celah yang lain. Ternyata itu tabutnya ada di situ, saudara. Dan ajaibnya di atas tabut itu kan ditutupi gitu ya. Itu ternyata lurus dengan lubang tempatnya Tuhan Yesus disalib. Jadi ketika Yesus disalib itu, lubangnya yang dipakai untuk salib itu, ketika Yesus ditombak, lambungnya, darahnya mengalir turun, ternyata menetes sampai situ. Dan betul, ternyata Allah itu memang ajaib ya. Allah itu adil. Darah itu menetes ternyata terus sampai di tempatnya tabut itu, di tempat perdamaian ya. Jadi darahnya Yesus terpercik di situ. Dan itu saat itu kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, terjadi gempa yang hebat. Ya, jadi karena gempa yang hebat itu, darah Yesus sampai di tabut itu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka karya penyelamatan Allah terjadi di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang, tahu dari mana itu darahnya Yesus? Karena dari sampel darah itu mereka berusaha ya, dengan segala teknologi pada waktu saat itu, mereka melihat ini darahnya apa gitu. Dibilang ini darah manusia, tetapi kromosomnya tidak lengkap. Karena kromosomnya itu cuma setengah ya. Jadi karena kromosomnya cuma setengah, saya ingat kembali firman Tuhan bagaimana Yesus lahir dari Maria karena Roh Kudus. Bukan karena laki-laki. Kalau karena laki-laki lengkap XY jumlahnya, kalau udah salah 60 sekian gitu ya. Itu cuma 40 sekian gitu. Ini cuma 20 sekian gitu. Jadi ini benar, firman Tuhan ini tergenapi ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dikatakan bangkitnya juru selamat di Bethlehem. Ini digenapi di dalam Lukas 2 pasal yang ke-11. Berita tentang keselamatan dan sukacita turun ke dunia
di mana firman Allah jadi manusia. Coba kita akan lihat dalam Yohanes 1 ayat yang 14. Puji nama Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang turun jadi manusia. Ya. Kita melihat segala kemuliaannya yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah. Penuh kasih karunia, kebenaran di dalam Alkitab, dimanapun tidak ada pernah dicatat orang yang membuat mujizat sebanyak Yesus. Amin. Tidak ada. Kita melihat nabi-nabi yang hebat, luar biasa. Tidak ada satupun yang pernah membuat mujizat sebanyak apa yang dikerjakan oleh Yesus. Itu menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Ya, dia adalah firman yang menjadi manusia yang diam sekarang di antara kita. Amin, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat dari orang-orang yang ada di sekitar peristiwa Natal ini? Respon yang kita miliki, ya. Coba akan kita melihat respon yang dilakukan oleh para gembala. Sesudah mereka mendengar firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 15 ayat 16. Puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan setelah malaikat itu meninggalkan mereka, para gembala, mereka kembali ke malaikat kembali ke surga. Gembala itu datang berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita akan melihat apa yang terjadi sana, ya. Seperti yang dibantukan Tuhan kepada kita. Para gembala itu ketika mereka mendengar berita keselamatan, mereka tidak begitu saja percaya, ya. Mereka merespon dengan satu tindakan, ya. Mereka berangkat, ya. Mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kita akan lihat respon yang kedua yang dilakukan para penggembala. Lukas 2 ayat 20. Iya. Yang kedua yang dilakukan para penggembala, ketika mereka melihat dan ternyata apa yang mereka dengar itu betul, ya. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Jadi dari penggembala ini ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita, yang pertama adalah melakukan, ya, menerima firman Allah. Seperti para penggembala ini, ketika mereka mendengar, mereka tidak diam di tempat. Oh ya, nanti kalau sempat saya akan lihat. Enggak. Tetapi mari kita pergi ke sana, ke Bethlehem, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Setelah melihat apa yang terjadi di sana, sesuai dengan firman Allah, mereka memuji Tuhan, memuliakan Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka, benar. Mereka bersuka cita karena mereka mendapatkan bagian di dalam satu kesempatan yang luar biasa, untuk melihat satu momen di mana Yesus dilahirkan, Sang Juru Selamat itu dilahirkan
Mereka bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah satu kesempatan, satu di antara miliaran orang ya, yang mereka bisa menerima, melihat, yang mereka miliki, karena tidak semua manusia bisa melihat hal yang sama. Mereka bersyukur, mereka bersenang-senang, mereka bersuka cita, memuji dan memuliakan Allah. Kita akan lihat lagi apa yang dilakukan para Majus ya. Matius 2 ayat 2. Ya. Para Majus datang mencari Yesus karena mereka adalah ahli astronomi ya. Mereka ahli perbintangan di masa itu. Mereka termasuk orang para cendekiawan. Mereka mencari Yesus karena mereka melihat bintangnya di sebelah timur. Sehingga mereka kemudian datang ya. Mereka datang mencari Yesus karena melihat bintangnya. Mereka melihat hadirnya Yesus dari tanda-tanda yang ada di sekitar mereka. Dengan apa yang mereka belajar untuk percaya. Dari para Majus ini kita juga bisa belajar. Sebetulnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita melalui hal-hal di sekitar kita. Amin saudara. Bagaimana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita sebetulnya bisa melihat tanda-tandanya di sekitar kita. Banyak hal Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Tapi yang banyak adalah kita tidak menyadari itu, di mana Allah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Kita ingin Allah tampil dalam supranatural, dalam wujud manusia mungkin dengan segala kemuliaannya. Itu keinginan kita. Tetapi kita juga bisa belajar melihat bagaimana Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang akhirnya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka menyadari kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang akhirnya kita melihat banyak orang sekarang mulai berbondong-bondong belajar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertumbuh di dalam imannya. Hati-hati, yang terdahulu bisa jadi kemudian ya. Mereka datang kepada Yesus. Mereka dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan luar biasanya, mereka membuka dirinya untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menempatkan Yesus sebagai Raja di dalam hidupnya. Ini juga memberikan kepada kita peringatan ya. Bukan supaya mereka tidak bertobat, bukan, tetapi kita yang sudah dahulu mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sampai ketinggalan. Amin saudara. Bilang sama kanan kirinya, jangan sampai ketinggalan. Iya betul kan? Bilang jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Rugi kita. Kenapa? Kita yang kenal Tuhan 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mungkin, atau mungkin dari kecil, ketinggalan ya. Kenapa? Karena kita kalah dengan orang yang baru bertobat ya. Mereka baru bertobat dengan kasihnya, dengan mereka melakukan dengan total, mereka melayani Tuhan, bahkan melakukan dengan segenap apa di dalam kehidupan mereka. Kita menjadi terkemudian. Nah, itu bahaya saudara. Kemudian ada lagi, kita akan lihat Alkitab kita kembali di dalam Matius 2 ayat 7 dan 8.
Ya, puji Tuhan. Ini adalah Herodes. Ya. Kita tahu Herodes tidak pernah punya maksud sedikit pun untuk baik. Ya. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh para Majus, ya, diam-diam, ya, memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya, kapan, ya, bila mana bintang itu tampak, dan menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, pergi menyelidiki. Dan kita ingat selanjutnya apa yang terjadi. Karena para Majus ini tidak kembali. Herodes membuat satu tindakan yang kejam, ya, saya katakan, di mana Herodes membunuh semua bayi, anak-anak yang ada di Bethlehem. Ada motif tersembunyi. Tidak motifnya untuk melayani Tuhan, tetapi dilakukan untuk memuaskan, ya, memuaskan hasratnya memiliki kekuasaan. Kenapa? Karena dikatakan raja yang baru lahir. Herodes merasa takut tersaingi, sehingga kemudian dia merespon berita tentang sukacita. Berita sukacita itu direspon, tetapi bunga jadi respon yang positif. Dicari jeleknya, dicari aspek yang merugikan dia, sehingga kemudian dia merespon itu dengan satu respon yang tidak positif. Hati-hati saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, miliki respon yang positif. Amin. Mendengar, mau berubah, mau diubahkan. Bukan respon yang sebaliknya, ya. Seolah-olah berita sukacita itu bukan sukacita, tapi satu berita yang membahayakan. Nah, ini berbahaya di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat tokoh yang terakhir di dalam Alkitab kita. Coba Maria. Dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-19. Ya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria yang sejak awal tahu dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Dia harus melahirkan di tempat yang sederhana. Dia harus melakukan perjalanan yang tidak sebentar. Mereka bukan dalam perjalanan yang menyenangkan, karena mereka harus ke Bethlehem karena harus mengikuti sensus cacah jiwa saat itu. Maria yang melihat segala peristiwa itu, bagaimana para Majus datang mencarinya, bagaimana para penggembala itu ketika mereka menemukan Yesus, menemukan Maria, Yusuf dan Yesus ada di situ. Para penggembala itu berkata, bagaimana para malaikat itu datang kepada mereka memberitakan berita tentang sukacita itu. Maria merespon itu dengan rendah hatinya. Dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maria menyimpan di dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan di dalam hati dan merenungkan. Itu sesuatu yang mulai langka saat ini. Kenapa? Karena sekarang apa yang kamu pikirkan itu sudah nempel di Facebook. Amin. Apa yang kamu pikirkan ditulis di Facebook, ya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Menyimpan perkara itu di dalam hati dan merenungkan. Sekarang udah ditulis statusnya, ya. Biar tahu kalau saya lagi marah, gitu. Kalau saya dapat hadiah ditulis di situ, ya.
Saudara yang terkasih, boleh, boleh, tetapi ditulis yang baik, dalam arti tidak membuat orang lain syak, ya, tidak menjatuhkan orang lain. Nanti nulis status yang enggak supaya viral. Nah ini gawat ya. Maria bukan tipe orang yang pengen viral ya. Maria menyimpan itu perkara di dalam hatinya. Dia tahu itu namanya kebenaran ya. Dia mengerti bagaimana kebenaran itu terjadi, bagaimana para malaikat itu memberikan kabar sukacita. Dia mendapatkan persembahan apa yang diberikan oleh para majus. Dia menyimpan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Seolah-olah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ketika Tuhan menegur kepada kita, ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk menyimpan itu di dalam hati kita. Amin. Menyimpan di dalam hati kita supaya apa? Supaya kita ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita renungkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menerapkan firman Tuhan itu menjadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Boleh kita pasang status tentang sesuatu hal yang mungkin menghibur, lucu, ya, membuat satu nilai kebersamaan yang baik, boleh ya. Tetapi supaya apa? Ya mungkin kita bisa, namanya itu media sosial. Jadi kita bisa bergaul dengan orang lain dengan baik, tetapi tidak semua di dalam kehidupan kita luapkan di sana ya. Kita belajar seperti Maria yang menyimpan perkara apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Supaya apa? Yang tahu adalah kita dengan Tuhan, bukan kita dengan orang lain. Oh dulu kamu pernah lo marah sama si ini, ditulis kayak gini. Itu nempel saudara ya, jejak digital itu menempel. Jadi kalau kita tulis sekarang, nanti 10 tahun lagi itu nanti juga diingatkan kembali ya. Buktinya apa? Kenangan tahun 2013 kemarin engkau bersama ini gitu misalnya. Itu muncul saudara ya. Nah itu seringkali yang akhirnya mengganggu kehidupan kita. Seharusnya kita bisa sudah move on ya. Kita maju, kehidupan kita sudah jauh lebih baik. Ingat kembali, flashback ke masa lalu. Hubungan yang sudah baik karena ingat yang dulu jadi buruk lagi ya. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, refleksi bagi kita, apa arti Natal bagi kita? Apakah Natal itu bagi kita? Apakah itu baju baru? Karena saya pernah dengar, sudah mau Natal belum punya uang untuk beli baju baru. Saya jadi terus merasa tergelitik ya. Karena apa? Kalau bagi saya, bukannya kalau Tuhan izinkan punya baju baru, dapat baju baru, pasti diberi Tuhan, amin. Caranya entah rezekinya dapat banyak terus bisa beli, entah dikasih orang. Betul saudara, saya mau kesaksian. Berapa tahun yang lalu saya tidak pernah mikir Natalan mau beli baju apa, kayak enggak pernah mikir apa-apa. Satu waktu saya ketemu dengan seorang teman, karena ya saya enggak ngarep, artinya ketemu ya konseling, ngomong selesai, terus kemudian waktu pulang dia bilang, "Pak, ini ada berkat untuk anak-anak." Dia bilang. Saya enggak tahu itu apa. Ya saya terima saja. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan berkati, tak apa pulang. Setelah saya buka itu baju untuk 4 orang anak saya. Ya, dapat baju 4 dari butik itu ternyata. Dia sudah siapkan ternyata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau memang itu berkat Tuhan, ya itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Natal bukan berbicara tentang materi. Natal bukan berbicara tentang pakaian baru. Natal tidak pernah berbicara tentang pesta pora, makan di mana, pesta di mana.
Kalau diajak pesta di mana pasti suka ya. Saya juga kalau diajak makan di mana suka ya. Pokoknya makanannya enak ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah arti Natal bagi kita? Natal berbicara tentang sukacita karena Sang Juru Selamat dilahirkan bagi kita. Bagaimana kita merespon terhadap kelahiran Yesus? Ada orang bilang, kalau anak sekolah minggu pernah ngomong sama saya begini, Pak, kalau Desember itu kelahiran Yesus, iya, kita memperingati kelahiran Yesus. Tuhan Yesus lahir, iya. Nanti kalau Paskah Tuhan Yesus mati, iya. Terus nanti Desember lahir lagi. Tapi bukan lahir lagi, kita memperingati kelahirannya. Bukan Tuhan Yesus lahir ya. Kita memperingati kelahiran. Masa tiap Desember lahir ya. Itu pertanyaan konyol seorang anak memang masih umur ya kelas 2 itu ya. Jadi kita memperingati kelahirannya. Bagaimana kita memperingati kelahirannya? Kita bersukacita. Nah, masalahnya kita bersukacita, seringkali kita punya respon yang salah. Karena bersukacita kita bikin pesta ya. Makan. Padahal identiknya Natal bukan berbicara soal pesta. Para gembala ketika mereka Natal itu datang, mereka datang. Mereka pergi ke sana, ke Bethlehem. Mereka melihat, mereka bersukacita, mereka memuji, memuliakan Allah. Mereka menyanyi, memuji, memuliakan Allah. Tidak ditulis, maka mereka buka meja, pesta-pesta, makan-makan. Itu adalah kebiasaan yang dibuat oleh manusia. Dalam mengingat Natal, kita mengingat kelahiran Yesus. Yesus yang adalah Raja. Amin. Raja di dalam kehidupan kita. Dia adalah juru selamat ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia raja di dalam kehidupan kita? Yang merasa Yesus adalah raja dalam hidupnya? Tidak semua. Yesus adalah raja dalam hidup kita. Amin. Kalau rajanya nyuruh kita lakukan, amin. Kita akan lihat satu ayat di dalam Yohanes, ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 23. Ya. Tuhan Yesus katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, mari kita menuruti firman-Nya. Kita berpegang pada firman Tuhan. Hidup kita tempatkan firman Tuhan menjadi bagian yang utama di dalam kehidupan kita, karena kita mengasihinya sebagai Tuhan, sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan sebuah lagu, Yesus Kemuliaan.
lama sangkarata kariasai. Umbaya lama sai. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Jika lama sangkarata kariasai. Haleluya, 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 haleluya. Jika lama sangkarata kariasai. Umbaya lama sangkarata kariasai. Oh, haleluya, 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 haleluya. Segala lama sangkarata kadiasai. Haleluya, haleluya. Kia lama sangkarata kadiasai. Ku kia lama sangkarata kadiasai. Haleluya, haleluya Yesus. Kia lama sangkarata kadiasai. Haleluya, Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan. Kia lama sangkarata kadiasai. Kia lama sangkarata kadiasai. Tiga lama sekarata kadiasai. Umbaya lama se. Sikala takadia lama sangkarata kadiasai. Umbaya lama sangkarata kadiasai. Kia lama se. Haleluya, haleluya Yesus. Kia lama sangkarata kadiasai. Haleluya, haleluya. Kia lama sangkarata kadiasai. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kia lama sangkarata. Terima kasih Bapak. Kia lama sangkarata kadiasai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur padamu. Kia lama sangkarata kadiasai. Om baya lama sai. Kia lama sikarata kadiasai. Haleluya, sikala lama sangkarata. Kia lama sangkarata kadia. Sikala palaya lama siki. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sikala dalam segala lama sangkarata karesa. Lama sangkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur buat cinta kasih rahmat setiamu Tuhan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang kasih sayangnya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur di mana hadirat-Mu boleh kami rasakan di antara kami. Engkau ada melawat kami Bapa. Biarlah Bapa setiap firman Allah yang telah Hamba sampaikan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, yang menguatkan kehidupan kami untuk semakin berakar di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan kami menjadi semakin hari semakin baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kau mau memberkati setiap rangkaian ibadah yang kami rencanakan di dalam acara ibadah Natal. Kami serahkan kepada dalam tangan-Mu Bapa. Segala setiap persiapan yang kami kerjakan dapat berlangsung dengan baik, dan juga kami serahkan berikan cuaca yang baik sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Bapa kami di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kau mau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir di dalam ibadah saat hari ini. Tuhan Kau memberkati dengan berkat-berkat yang indah, berkat-berkat jasmani dan rohani, berkat sukacita damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan setiap apa yang mereka kerjakan dapat berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu yang bersekolah, berikan mereka kepandian,
Berikan mereka hikmat yang daripadamu, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, berprestasi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga anak-anakmu yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau di dalam ada masalah di dalam pekerjaannya, Tuhan berikan terobosan-terobosan yang baik. Sebab kami percaya hanya bersama Yesus kami sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dan kami perserahkan Bapak semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapak untuk negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta para menteri yang ada. Berikan hikmat yang daripadamu, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin, memberikan keadilan pada setiap warga negara yang ada di Indonesia, dan mereka dapat memimpin, melakukan yang terbaik. Moga memberikan roh takut akan Tuhan bagi para pemerintah daerah juga, daerah tingkat 1, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai pemerintahan tingkat desa sekalipun. Tuhan berikan mereka hati yang mau bersinergi sehingga mereka dapat mengerjakan setiap program-program pemerintah pusat dengan baik. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan genap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kekasih Tuhan turun dan tinggal atas kamu, berkat anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya, Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa